Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Halo, shalom. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah dengan sorak-sorai. Hai, halo, selamat pagi. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini tanggal 4 Juli 2021 kita kembali bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dalam ibadah dan aktivitas sekolah hari Minggu. Minggu ini ibadah sekolah hari Minggu kita dipandu oleh Kak Siwon Dan Kak Dina, Baiklah adik-adik, siapa di sini yang semangat memuji Tuhan? Yang semangat, sorakan yes, yes. Sekali lagi, yes, yes. kita tepuk semangat adik-adik, ikutin kakak ya. Semangat, 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 yes. Sekali lagi adik-adik, semangat, 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 yes. Hebat, luar biasa. Baiklah, kita akan mulai ibadah kita dengan mengangkat pujian dengan judul Matahari Bersinar Terang. Dan kereta apiku menuju sekolah minggu. Ayo semuanya, kakak undang bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dengan sukacita.
terkasih yang ada di rumah, kita akan segera memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita memulai ibadah kita dengan kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Selamat pagi Bapa. Pada pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sertailah ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga berakhir. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Firman Tuhanlah senantiasa menuntun langkah hidup kita, karena kita percaya firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan di saat kita menghadapi hidup ini. Adik-adik, kembali kita menyanyi bersama-sama dengan mengangkat pujian bagi Tuhan dengan judul Baca Kitab Suci. Adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, kembali kita hari ini akan bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab. Nah, siapa yang mau mendengarkan cerita Tuhan hari ini? Angkat tangannya. Saya. Baiklah adik-adik, kita akan mendengarkan cerita Alkitab kita, tetapi sebelumnya Kakak bawa kita semua untuk berdoa. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, arahkan hatinya kepada Tuhan. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus, bahwa Tuhan sungguh luar biasa dan baik dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan cerita-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, jadikan kami anak-anak Tuhan yang mau dengar-dengaran dan senantiasa bersuka cita dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan cerita-Mu. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang terkasih, yang mau mendengarkan cerita Tuhan, duduk manis ya. Kita dengarkan ceritanya, arahkan hatinya kepada Tuhan. Kita hari ini akan mendengarkan cerita tentang Daud dan Goliat. Adik-adik, ada seorang laki-laki yang bernama Daud. Dia adalah anak bungsu dari 8 bersaudara. Ayahnya bernama Isai dan sudah berusia lanjut. Kakak-kakaknya menjadi tentara pasukan Israel. Suatu hari, Daud mengantarkan makanan untuk saudara-saudaranya yang sedang berperang melawan musuh di medan pertempuran. Saat mengantarkan makanan, Daud mendengar ada seorang raksasa yang bernama Goliat sedang mengejek tentara Israel dan menghina Tuhan Allah. Tidak ada seorang pun yang berani menghadap Goliat karena badannya sangat besar, tingginya 6 hasta, dan dia sangat kuat, sehingga Goliat terlihat menakutkan. Goliat memiliki sikap yang sombong.
ia menantang para tentara Israel dan mengatakan bahwa Tuhan Allah bangsa Israel tidak memiliki kekuatan untuk menolong bangsa itu. Adik-adik, ketika Daud mendengar perkataan itu, bangkitlah keberanian dari Daud. Dia sangat percaya bahwa satu-satunya Allah yang berkuasa adalah Allah pencipta langit dan bumi yang telah menolong hidupnya. Daud adalah seorang pemberani karena ia percaya Tuhanlah yang menyertai dia. Bahkan telah melepaskan Daud dari berbagai hal yang menakutkan. Daud berkata kepada saudaranya, "Aku akan menghadapi raksasa itu." Semua saudara-saudaranya terkejut. Tetapi perkataan itu didengar dan disampaikan kepada Raja Saul. Raja Saul memerintahkan supaya Daud yang kecil itu melawan raksasa Goliat dan memberikan pakaian perang. Tetapi karena tubuh Daud kecil, sehingga pakaian itu menyulitkannya untuk melangkah. Daud pun tidak mengenakan pakaian perang tersebut. Raja Saul berkata, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Nah, adik-adik, ketika Daud melangkah di medan peperangan, melihat tubuh yang kecil itu, maka tertawalah si raksasa Goliat. Daud berkata, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang engkau tantang itu. Hari ini Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan." Lalu adik-adik, berlarilah Daud dengan membawa sebuah tongkat yang ujungnya diikat dengan tali dan sebuah batu diumban, dan dengan sekuat tenaga dilemparkan batu tersebut dan tepat mengenai dahi raksasa tersebut. Seketika itu juga tumbanglah raksasa itu, maka takutlah orang-orang Filistin dan mereka melarikan diri. Daud memiliki keberanian yang luar biasa karena ia percaya hanya kepada satu-satunya Allah yang sanggup menyelamatkan hidup bangsanya. Iya, adik-adik di rumah, tadi sudah ya mendengarkan cerita tentang Daud dan Goliat. Wow, lihat dong bagaimana Daud yang dengan beraninya mengalahkan Goliat yang besar. Raksasa tingginya tadi apa? 6 hasta yang hampir 3 meter. Tinggi sekali ya. Daud yang pendek ya, kecil. Nah, kalau dibilang di cerita tadi bahwa Daud itu memiliki tubuh yang kecil, tetapi dia dengan berani mengalahkan Goliat yang besar. Dengan apa? Dengan iman dan percaya bahwa Tuhan Allah menyertai dia. Nah, adik-adik, seringkali juga ini, nah seperti contohnya, kita pun sering merasakan, ada raksasa besar dalam hidup kita. Apa raksasa besar? Apakah ada raksasa yang tinggi besar di depan kita? Nah, tidak seperti itu. Kadang-kala raksasa besar itu bisa jadi itu masalah kita, bisa jadi itu kemalasan kita, bisa banyak hal yang menghalangi diri kita kadang-kala. Wah, bagaimana ini Tuhan? Aku takut Tuhan. Dari cerita Daud tadi, adik-adik diharapkan supaya kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Sebagai contoh, misalnya ketika kita mau belajar, datanglah malas. Nanti aja dong belajarnya, nanti saja. Nah, kalau malas itu merupakan salah satu juga raksasa kita. Ya, raksasa apa? Raksasa yang mengalahkan kerajinan kita. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, harus mengalahkan kemalasan itu. Kita jadi, kalau kita mau belajar, kita harus belajar dengan rajin, lebih giat. Nah, baiklah adik-adik, demikian cerita dari Kak Maria pada hari ini. Semoga ceritanya ini
memberkati kehidupan adik-adik sekalian, dan memberkati kita semua yang selalu cinta Tuhan Yesus. Ya adik-adik, kita akan bersama-sama menghafal ayat hafalan kita pada hari ini yang terambil dari kitab Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Buka Alkitabnya, yang punya Alkitab di rumah ya. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Baiklah adik-adik, untuk menutup cerita Alkitab kita hari ini, kembali kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan mengajarkan hal yang luar biasa dalam hidup kami. Bahwa kami anak-anak Tuhan harus mampu menjadi anak-anak Tuhan yang berani. Anak-anak Tuhan yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Berikan kami kekuatan Tuhan dan kemampuan untuk dapat menjalani perintah-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah kehidupan kami Tuhan sepanjang hari ini dan seterusnya. Dan kami hanya menyerahkan hidup kami hanya bagi-Mu untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik, cerita Alkitab hari ini sungguh memberkati kita semua ya, untuk selalu bertumbuh di dalam Tuhan. Adik-adik, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan syukur kita. Sebelum persembahan kita serahkan bagi Tuhan, kita berdoa dulu ya, yang akan dipimpin oleh Siwon. Adik-adik, mari kita berdoa sebelum kita mengumpul persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan karunia Tuhan kepada kami, di mana Tuhan pada pagi ini kami boleh datang ke sekolah minggu ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, bentar lagi kami mau mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Engkau berkatilah persembahan kami agar berguna untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita menyanyi puji-pujian dengan judul bersyukur untuk mengiringi persembahan kita hari ini. hadir menyertai, memberkati, dan memberikan pengharapan bagi kita yang mengandalkannya. Hidup kita pun diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sebagai nyanyian penutup, kita hari ini kita menyanyi lagu Aku Mau Ikut Tuhan. Bukan karena terpaksa
ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Sudah sampai di penghujung, kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita dengan kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai ibadah sekolah minggu kami. Dari awal, pertengahan hingga berakhir. Tuhan Yesus sertai juga kami semua, terutama adik-adik yang ada di rumah, agar sepanjang minggu ini Tuhan memberikan mereka kekuatan, kesehatan selama masa liburan sekolah. Biarlah minggu depan Tuhan, adik-adik yang ada di rumah boleh kembali bersama-sama bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Amin. Demikianlah serangkaian ibadah kita pagi ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Adik-adik, selanjutnya kita akan masuk dalam aktivitas sekolah minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas kuasa setan.